Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia cabang Sleman, yang saya hormati Ibu Bapak peserta diskusi virtual kitab, namanya bagus sekali ini, kitab Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ba'da subuh, ya, jadi seperti tadarus ini, tadarus ilmiah yang sudah dilaksanakan secara konsisten, istiqomah. Ini jadi harus terus kita jaga dan terus kita lanjutkan ini. Kajian-kajian kitab ini, kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ceria ini, saya Hudan Mudaris berkesempatan untuk sharing, diskusi bersama Bapak dan Ibu dalam ruang maya, dan insya Allah saya akan mengulas dan mengupas tentang topik yang ini menurut saya juga topik yang biasa-biasa saja, topik yang ya mungkin tidak hebat seperti yang diangkat oleh bapak-bapak yang lain, yaitu tentang rumah dan ego spiritual, pengalaman membangun Omah Huki bersama Ugahari, arsitek, biro arsitek. Alhamdulillah ini Profesor Akbar Susamto ini sudah bergabung. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan karena beliau sedang menyetir di jalan tol menurut informasi. Coba ini mungkin saya untuk berusaha men-share screen ini kok belum bisa ini. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Jadi alasan saya mengangkat topik rumah dan ego spiritual, catatan pengalaman membangun rumah Huki bersama Ugahari, ya, ini dilatar belakangi oleh satu situasi di mana kami sekeluarga membutuhkan ya atau tempat tinggal. Ya, ini coba saya share screen dulu ini biar bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu screen-nya, PPT-nya? Sudah, Tat. Sudah nggih? Sudah. Oke, ya ini karena ya integrasi Kaptek. Ya, oke. Jadi pengalaman singkat ya, tadi saya ulang bahwa pengalaman
latar belakang kami membangun rumah hoki itu dilatar belakangi karena kami sekeluarga membutuhkan hunian yang lebih representatif dari hunian yang sebelumnya yang ya berada tidak jauh dari lokasi rumah hoki ini, sehingga kami memutuskan untuk ya mulai membangun rumah hoki ini yang ya gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar ketika proses membangun ini berjalan sekitar katakan 90% lah ya, karena sudah hampir selesai dan hampir jadi, yang mana sekarang sudah kami tempati bangunan ini. Ya, sekilas kami sampaikan bahwa nama rumah kami ini adalah kami beri nama Omah Huki ya. Ini adalah akronim kami, akronim saya dan istri saya. Ya, kemudian lokasi rumah ini beralamat di Dusun Kerandon, Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta. Ya, tepatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 10. Ya, Pasar Gentan itu ke timur lurus, ya, mentok 1 kilometer. Nah, kemudian rumah ini dirancang oleh seorang arsitek, ya, kreator bernama Bung Yosi Fajar dari Biro Arsitek Bugari, ya, yang berbasis di Yogyakarta. Tapi sebagai seorang arsitek, beliau tidak hanya berkarya membangun rumah-rumah di Yogyakarta, di luar Jogja banyak sekali, ya, di Kalimantan bahkan sudah sampai Malaysia. Ya, untuk hari-hari ini saya lihat beliau membangun rumah di daerah Jawa Timur, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, jadi rumah kami ini adalah bukan rumah pertama atau mungkin rumah ya yang ini sudah rumah sekian lah yang dibangun oleh Bung Yosi Fajar ini. Nah, kemudian untuk pemiliknya adalah Ibu Kiki, ya, yang notabene adalah istri saya. Kemudian rumah ini ya selesai pada tahun 2021, ya, jadi praktis rumah kami ini dibangun pada era pandemi, ya, karena kami selama pandemi ini mengalami kegabutan, ya, boring mau ngapain lah, terus akhirnya kami memutuskan untuk membangun rumah ini. Karena rencana untuk membangun rumah ini juga sudah sekali, akhirnya kami putuskan meskipun pandemi kami tetap berusaha untuk ya bismillah, la haula wala quwata illa billah, pelan-pelan, alon-alon waton kelakon, yang penting nyampe, yang penting jadi. Akhirnya alhamdulillah pada ya bulan-bulan April tahun 2021 tahun ini, alhamdulillah bangunan ini sudah jadi dan sekarang sudah kami tempati dengan bahagia dan gembira. Nah, kemudian luas bangunan rumah ini di total ada sekitar 150 meter persegi, di atas lahan 550 meter di Dusun Kerandon, yang sebelah timur itu langsung berbatasan dengan sungai, kemudian sebelah utara berbatasan dengan tanah kas desa, sebelah selatan itu ada area makam Muslim Kerandon, dan area sebelah barat itu dengan area-area rumah-rumah penduduk, rumah-rumah tetangga. Nah, ini adalah gambaran sekilas tentang deskripsi atau mungkin ya identitas dari rumah Ugi, di mana Bapak Ibu bisa menyaksikan di situ ada sekali banyak pepohonan-pepohonan di depan, di samping, di belakang, di area rumah itu pohon-pohon yang ada tidak ada satupun yang ditebang. Nah, ini adalah keistimewaan dari rumah Ugi. Nah, Bapak dan Ibu, tidak ada satupun pohon yang ditebang. Jadi bangunan yang dibangun oleh oleh Bung Yosi ini tidak menebang satupun pohon yang ada. Jadi bangunan itu mengalah demi pohon, demi dalam rangka hidup dan menghidupi hidup bersama dengan alam sekitarnya. Nah, oke. Kemudian ya di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa tema besar dari
diskusi ini adalah rumah dan ekospiritual. Nah, saya ingin mencoba untuk sedikit menjelaskan ya, meskipun saya ini juga bukan spiritualis atau bukan arsitek, ya, tetapi saya itu punya guru ya, punya guru. Kalau Bung Yosi itu adalah sahabat saya, arsitek muda yang hebat, sahabat saya, tapi saya juga punya guru, seorang arsitek juga, namanya Pak Eko Prawoto. Kami sering berdiskusi tentang ya aneka rupa topik ya, mulai dari arsitektur, sosial, kemudian apa pendidikan, politik dan lain sebagainya. Karena beliau juga seorang dosen. Sebagai seorang arsitek, beliau adalah seorang dosen. Beliau memberikan sebuah definisi atau mungkin sebuah gambaran mengenai ekospiritual adalah melihat ke tempat hidup makhluk lain, jadi lebih ke yang berhak hidup, ada saling kebergantungan, sikap nilai yang melihat alam sebagai sesuatu yang sakral, manusia harus bisa merumangsani. Ini adalah pendapat Pak Eko Prawoto, yang mana tulisan ini atau mungkin pendapat ini saya dapatkan dari hasil proses diskusi melalui chat WA dengan beliau, ya. Dan ini mungkin menggambarkan bagaimana proses kreatif Omah Uki itu dibangun, bahwa seperti tadi saya sampaikan, tidak ada satupun pohon di area rumah Uki itu yang ditebang. Ya. Jadi saya hitung itu saat ini itu ada sekitar 10 pohon besar-besar ya, yang itu mengelilingi area rumah Uki. Ya. Dan semuanya saling menghidupi, semuanya saling menyapa, semuanya saling ya harmoni seperti sebuah orkestra yang dimainkan oleh para musisi-musisi yang hebat-hebat. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu mengenai konsep dan gagasan ekospiritual. Secara teori mungkin Bapak Ibu bisa baca-bacalah di internet, itu banyak sekali itu tulisan-tulisan di jurnal atau mungkin ulasan-ulasan di mana tuh media-media dan lain sebagainya. Oke, saya langsung saja. Nah, ini. Jadi setelah saya menyampaikan tentang gagasan ide mengenai ekospiritual yang itu menjadi narasi besar dari Rumah Uki, saya ingin menjelaskan mengenai praksis-praksis nilai yang itu diimplementasikan di dalam proses membangun Rumah Uki, rumah yang kami tinggali sekarang ini. Ya. Jadi praksis nilai yang pertama adalah membangun tanpa menebang. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa membangun tanpa menebang pohon. Kalau orang membangun rumah itu ada pohon yang ada di lokasi, kemudian pohon-pohon itu ditebang, itu semua orang bisa. Ya, tetapi ketika seseorang itu membangun rumah tanpa ada satupun pohon yang ditebang, itu tidak semua orang bisa, tidak semua arsitek itu, tidak semua kreator itu mungkin ya mampu atau mungkin mau melakukan, ya mampu tapi tidak mau juga banyak, ya jadi merasa ribet, merasa repot, merasa rewel dan lain sebagainya. Nah itu tidak semuanya ya punya punya idealisme, punya gagasan, dan punya kemauan untuk mengeksekusinya. Dan ya, mungkin pilihan saya adalah tepat ketika saya memiliki lahan di dusun, di kampung yang di dalam itu kan, jadi posisi lahan saya ini adalah mentok paling timur di dusun Krandon. Ya, jadi ada Masjid Krandon di tengah-tengah itu. Bapak Ibu mungkin bisa jalan ke timur itu mentok lah, disitulah adalah area bangunan saya berada. Jadi semangatnya sekali lagi adalah membangun tanpa menebang pohon. Atau kalau dalam bahasa teman saya, seorang seniman, bahwa Bung Yosi ini adalah tipe arsitek yang tidak melawan alam. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan mayoritas material-material kayu lawasan. Jadi ketika pertama sebelum kami membangun, kami berdiskusi dengan kreator, kami mencari material-material lawasan dan kami berburu hingga ke daerah Blora. Ya, kami mencari kualitas-kualitas kayu lawasan yang bagus, ya kayu-kayu jati, yang itu menjadi struktur utama penopang dari rumah Hugi yang ada di Krandon ini. Ya, jadi kayu utama itu jati, kemudian juga kayu-kayu Jawa campuran, ya. Kemudian kami menggunakan usuknya bambu stangkep, kemudian kami menggunakan plafon gedek bambu, kami menggunakan genteng kodok dari Kebumen, kemudian
dindingnya itu kami menggunakan kayu-kayu lawasan, papan-papan mahoni yang kualitas bagus, tua, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mayoritas material utama dari rumah kami adalah kayu-kayu lawasan. Mungkin ini memberikan sedikit pesan bahwa dengan menggunakan material kayu lawasan, rumah Huki ini tidak dibangun dengan kayu-kayu baru yang ditebang, ya, di hutan-hutan atau mungkin di kebun-kebun, baik itu di Wonosari, di Magelang, atau mungkin di tempat lain. Ya. Dengan menggunakan material kayu lawasan, tidak ada pohon baru yang ditebang. Nah, kira-kira begitu spiritnya atau semangatnya. Jadi kita berusaha untuk memuliakan pohon, ya, pohon yang ada biarkan terus tumbuh, terus hidup, sehingga bisa menjadi kekuatan yang ya terus hidup dan menghidupi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah rumah kami berkonsep rumah panggung, ya, karena kami berpikir rumah kami di pinggir sungai, ya, di mana ketika musim hujan seperti ini, sungai ini juga penuh dengan air melimpah, mendapatkan kiriman rezeki dari utara, dari daerah Merapi. Nah, sehingga kami memutuskan rumah ini kami buat panggung, ya, agak tinggi, sekitar 2 meteran, dan kami pergunakan panggung di area panggung itu yang bawah itu sebagai area pertemuan, sebagai meeting point, sebagai ruang untuk ya berdiskusi, ya, berudar gagasan, ya, membangun gagasan kemudian mengeksekusinya, ya. Dan selain sebagai ruang untuk berdiskusi, kami juga menggunakan area itu untuk taman baca, ya. Taman baca yang saya ya beri buku-buku itu mungkin baik buku-buku anak-anak, dewasa, orang tua, ya, koran-koran Kompas di mana saya masih berlangganan hingga hari ini. Nah, jadi ruangan di bawah itu adalah ruangan panggung, ya, yang saya buat los longgar jadi bisa menampung sekitar ya 70 hingga 100 orang, ya, ketika mungkin kami ada acara-acara pertemuan, ya, karena Kerandon ini adalah dusun di mana sering mengadakan pertemuan baik itu yasinan, sholawatan, rapat-rapat RT, RW, ya, PKK, dasawisma dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsipnya itu rumah panggung, area bawah adalah rumah panggung, kemudian atasnya adalah ruang privat tempat istirahat kami, dan ada kamar untuk para tamu yang ya mungkin kalau kebetulan mampir atau saudara mampir di rumah kami. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah bahwa rumah Huki ini dibangun dengan prinsip membangun berbasis realitas. Ya, bahwa rumah Huki ini berada di area perkampungan yang ya penuh dengan kiri kanannya itu pohon, ya kebun, pohon-pohon besar, rumah-rumah tetangga saya itu juga rumah-rumah sederhana, rumah-rumah yang mungkin masih rumah-rumah zaman dulu, sehingga tidak bijaksana ketika saya membangun rumah di area tersebut, itu saya memilih desain minimalis modern. Wah, seperti rumah-rumah di klaster-klaster seperti Bale Hinggil katakan, atau mungkin Merapi View, ya, yang harganya miliaran, ya. Jadi sangat tidak bijak ketika saya membangun rumah itu dengan glamor, dengan mewah, dengan minimalis modern tanpa memperhatikan lingkungan, situasi dan kondisi yang ada. Karena apa? Karena ya saya melihat hari-hari ini ilmu arsitektur itu lebih kepada ilmu mendesain, ya, ilmu menghasilkan sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang wah gitu tuh. Padahal khitoh dari ilmu arsitektur, ya, ini pendapat pendapat teman saya yang seorang arsitek, bukan pendapat saya hanya mengutip bahwa ilmu arsitektur mestinya adalah ilmu membangun. Bagaimana sebuah bangunan itu didirikan, di mana, kapan, bagaimana, dan strateginya seperti apa. Itu adalah hakikat dan inti dari ilmu arsitektur itu sendiri. Ya, ilmu arsitektur adalah ilmu membangun, bukan ilmu desain. Ya, yang hari ini mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa seorang arsitek ketika diminta untuk membuat desain itu yang diutamakan adalah desainnya itu. Ya. Jadi situasi, site itu dinomor duakan. Ya. Yang ini berbeda sekali dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Bung Yosi,
bahwa site itu nomor satu, desain itu belakangan. Nah, pada akhirnya Ibu dan Bapak, setelah kita ya berdiskusi secara ya, santai dan sederhana di ruang virtual ini, saya punya sebuah gagasan, apa ya, mungkin sebuah quote, sebuah kutipan dari seorang mahaguru arsitek, di mana rumah itu mungkin adalah wastu citra atau gambaran dari pemiliknya. Jadi ada rumah yang filosofis, ada rumah yang mistis, ada rumah yang latah dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya guru arsitek saya itu punya pendapat bahwa puncak tertinggi dari desain adalah kesederhanaan. Semakin sederhana sebuah desain, semakin sederhana sebuah gambaran sebuah rumah, maka itu adalah puncak keindahan, puncak ketinggian dari sebuah desain. Mahakarya, sehingga ketika kita menghasilkan sesuatu, mahakarya menghasilkan bangunan, menghasilkan sebuah hunian, sebuah ya residensi, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang melihat, yang datang, yang mungkin berkunjung ke sebuah rumah, ke sebuah bangunan tersebut, sehingga dari hasil kunjungan dan bangunan itu akan menghasilkan sebuah ide, gagasan, atau apapun saja yang itu bisa menambah hasanah dan hasanah, ya, memperkaya jiwa, memperkaya batin kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan dan alam semesta. Demikian, Ibu dan Bapak, yang bisa saya sampaikan. Syukron wa dumtum wan najah wal barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, niki masih ada waktu singkat, ini mungkin Bapak Ibu yang mau ya beropini atau mungkin berpendapat, saya persilahkan. Ini sudah ada Profesor Akbar Susanto. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Hudan Mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih Pak Hudan sudah hadir tadi, dan mohon maaf tadi sepertinya nggak ada yang buka di awal. Biasanya harus ada MC. Ini Mas Agung, nanti Mas Agung yang akan menjadi semacam moderatornya gitu. Nanti sudah hadir di sini Mas Agung tadi. Nah, kedua, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Hudan ya, luar biasa. Saya kira semangat itu jarang-jarang kita temukan di kita gitu ya. Biasanya ya yang terjadi adalah pragmatis aja. Kita punya lahan, mau bangun rumah ya kalau memang perlu dipotong pohonnya, kalau perlu diratakan tanahnya gitu ya. Dan tadi saya kira luar biasa ya, bahwa kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan itu semua, kemudian Ustadz Hudan Mudaris ini memilih untuk menyesuaikan lah dengan apa yang ada di situ gitu, dan kemudian membangun rumah secara harmonis gitu. Ini luar biasa. Nah, kedua gini Ustadz, biasanya kan hitung-hitungan orang itu kan kaitannya dengan biaya nih. Biayanya gimana nanti gitu kan ya, terus gimana anggarannya ya, sama ini Pak Rosid juga menanyakan hal yang sama. Gimana itu Ustadz anggarannya dan seterusnya gitu kan, apalagi nih tadi jenengan mungkin punya kemewahan, tuh kemewahannya lah dibantu oleh oleh arsitek gitu ya, kan nggak semua orang punya kemewahan dibantu arsitek gitu. Nah, itu gimana Ustadz gitu. Makasih. Saya mohon maaf, ini posisi saya di pinggir jalan tol ini. Terima kasih. Ya, oke lah, mungkin langsung saya jawab, mungkin merespon pertanyaan Pak Ketum ini, Profesor Akbar Susanto, yang dalam perjalanan mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai akhir ya. Jadi ya mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak dan Bu sekalian, bagaimana biayanya? Ya kalau mungkin saya ditanya begitu tuh ya pasti mahal biayanya. Ya, karena kan saya dibantu oleh arsitek yang tidak biasa-biasa saja. Jadi sebagai sebuah gambaran cerita ya Pak dan Ibu. Jadi saya menunggu Bung Yosi ini untuk bersedia membangunkan saya rumah itu, saya tuh hampir menunggu sekitar dua tahunan ya. Karena saat itu sekitar tahun 2018 kami dan istri itu sudah berniat membangun rumah yang ini.
karena untuk satu kepentingan dan hajat tertentu. Tetapi karena Bung Yosi ini tuh proyeknya banyak sekali, Pak Prof Akbar. Jadi tidak hanya membangun di satu tempat, tetapi di banyak tempat. Dan ketika rumah itu biasanya beliau itu belum selesai satu proyek itu sudah dipesan oleh orang, ya udah diinden orang untuk membangunkan di lokasi yang lain. Nah, sehingga orang-orang yang mau membangun dengan beliau itu harus ya punya kesabaran tingkat dewa, ya. Dan alhamdulillah berkat izin Allah yang Maha Kuasa, saya diberikan kesabaran tersebut. Karena detik-detik terakhir ketika saya itu mau membangun di tahun 2020 kala pandemi itu, jadi bulan Juli 2020 itu saya mulai membangun, itu saya sudah memutuskan ya untuk mencoba, ya karena memang saya memutuskan ya akan menggunakan jasa arsitek untuk bangunan yang rumah sekarang ini, ya karena kebetulan kami kan sebelumnya kan tinggal di rumah kecil lah ya, rumah kecil ya yang kami tinggali di awal-awal kami menikah. Nah, kemudian saya mencoba untuk menghubungi beberapa teman-teman arsitek saya, ya. Ada sekitar mungkin 3 sampai 5 orang lah, hubungi satu persatu. Lah dilalah kersane Gusti Allah. Yang bersangkutan tidak segera merespon keinginan saya, ya. Ya mungkin sudah saya temui, sudah saya soani di rumahnya, tapi ketika saya ajak untuk melihat lokasi dan melihat gambaran lahan di tempat saya itu tidak segera dilakukan, ya tidak satset. Akhirnya saya berpikiran bahwa teman saya arsitek yang sebelumnya itu ya kurang memiliki greget untuk membantu saya. Kemudian detik-detik terakhir saya menghubungi Bung Yosi melalui chat WA, ya. Gimana Bung? Ya, saya cuma bertanya, gimana Bung? Kita mulai tahun ini. Nah, maksudnya mulai tahun 2020. Beliau langsung menjawab, oke, kalau saya tergantung jenengan sebagai pemilik rumah. Wah, akhirnya begitu beliau memutuskan, oke, saya langsung sowan ke rumahnya. Ya, kebetulan rumahnya itu ya juga tidak jauh dari rumah saya di Krandon ini ya, sekitar 1 kilometer. Akhirnya saya ke sana berdiskusi sekitar 1 jam. Oke, berikutnya beliau datang ke tempat saya untuk melihat situasinya. Kemudian sebulan kemudian proyek kita mulai. Jadi kita lakukan selamatan pembangunan rumah Huki ini, atau mungkin dalam bahasa proyeknya itu groundbreaking. Nah, jadi kalau untuk biayanya, ya saya tidak mungkin bisa menyebutkan secara vulgar di forum ini, tapi mungkin nanti Ibu dan Bapak kalau mau bertanya-tanya ya bisa berkunjung ke rumah, nanti kita sambil ngopi akan saya ya kasih cerita-cerita. Tapi yang jelas Bung Yosi ini bukan hanya arsitek lokal ya, Prof Akbar, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Bung Yosi ini karya-karyanya sudah sampai mancanegara, sudah sampai Malaysia, bahkan beliau juga membantu membangun rumah di daerah Morotai di Maluku ya, Morotai Maluku. Dan ketika membangun, beliau itu menggunakan konsep-konsep arsitektur budaya di mana ya kekuatan-kekuatan lokalitas, kekuatan-kekuatan ini, kearifan lokal itu betul-betul diakomodir. Ya, membangun rumah di Jawa ya Omah Jowo, membangun di Kalimantan ya rumah di Kalimantan. Di Malaysia itu ya budaya Malaysia. Sehingga ya kita bisa membayangkan ya kira-kira berapa tarif kalau kita harus membayar reputasi seorang arsitek, karena kebetulan beliau itu adalah muridnya Romo Mangun ya. Jadi pernah nyantri kepada Romo Mangun ketika Romo Mangun masih sugeng ya. Tetapi klien hubungan kami itu adalah hubungan sahabat persekawanan. Jadi saya berteman dengan Bung Yosi tidak cuma setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun ya. Jadi sudah puluhan tahun, dan kebetulan kami memutuskan membangun rumah, kemudian saya mengontak beliau bersedia, akhirnya terwujudlah bangunan yang kami beri nama Rumah Huki, yang mana Huki ini adalah akronim dari nama saya dan istri, Hudan dan Kiron. Demikian ya yang mungkin bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa ya sedikit membantu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, monggo. Baik, terima kasih Bapak Hudan atas jawabannya. Ini mohon maaf Pak, sinyal saya dari pagi tadi emang agak susah Pak di sini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan lagi, dipersilahkan ya. Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ini dari Pak Rosid, ini bagus sekali harmonisasi. Berapa anggaran untuk rumahnya? Nah, ya ini
mahal Pak. Ya, Sekitar anggarannya berapa mahal Pak sekali ya. kira-kira Pak? Anggarannya mahal. Ya, mahal itu ukuran saya nggak punya duit ya. Kalau untuk ukuran Pak Rosid itu yang dosen, beliau kan dosen di atau di mana? Dosen di UGM atau di mana ya tentu ringan lah. Tapi yang jelas gini ya, kalau ukuran membangun rumah-rumah itu kan biasanya per juta, saya bisa pastikan dengan konsep ala UGA hari ini, Bapak Ibu itu membangun rumah itu per meter tidak nyampe 3 juta lah. Ya katakan 2,5, kira-kira begitulah. Tinggal ngalikan aja luasan rumah itu. Segitu aja singkat katanya. Mungkin untuk bayar apa namanya Pak? Arsiteknya itulah Pak ya. Oh iya ya seperti tadi sudah saya sampaikan ya, kalau saya membayar Bung Yosi itu pasti mahal sekali. Ya, jasa arsitek itu pasti mahal sekali. Wong teman saya itu kebetulan membangun rumah diarsiteknya oleh seorang arsitek di sebuah kampus ternama di Jogja, itu juga biayanya juga sudah puluhan juta itu untuk arsiteknya. Ya tentu tarifnya Bung Yosi itu sudah tentu sudah mahal. Tapi ya tadi saya sampaikan bahwa hubungan saya dengan Bung Yosi itu bukan semata-mata arsitek dengan klien, tapi hubungan persahabatan. Jadi ya mungkin saya tetap membayar, tapi ya tidak ya sangat kecil sekali lah untuk sebuah jasa arsitek sekondang beliau itu. Nah, jadi kira-kira ya meskipun saya tidak bisa menyebutkan nominalnya ya, tapi kecil sekali lah. Jadi ya setara untuk ngopi di Starbucks lah, kira-kira begitu ya, Mas Agung ya. Iya Pak. Nah, kalau untuk masalah bahannya Pak, bahan untuk bangunannya itu Pak. Ya bahan biasa ya, bahan itu kan saya menggunakan besi-besi yang untuk struktur itu saya menggunakan besi-besi beton yang ya ukuran 12, 10, 8 ya baru tentu. Kemudian untuk material-material yang lain ya ada yang baru, kemudian genteng itu baru. Tetapi untuk material-material kayu itu seperti tadi saya sudah sampaikan, itu semuanya menggunakan material kayu lawasan. Dan saya berburu hingga ke Blora, kadang ke Bojonegoro. Saya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mengumpulkan material untuk dijahit lah. Bahasanya Bung Yos itu menjahit. Membangun rumah itu seperti orang menjahit. Nah, gitu. Jadi ditemplek nih, plak itu satu persatu sehingga menjadi sebuah harmoni yang indah yang seperti tadi saya tampilkan di foto itu. Berburu ke Salam juga nggak ikut ya? Ya ke Salam. Nah, ini ada Ustadz Tarom ini, Bapak Ibu. Ini Ustadz Tarom ini adalah pengusaha joglo mebel lawasan juga ini ya. Kebetulan saya juga mengambil salah satu pintu yang saya pasang di area musola itu berasal dari Salam ya, Salam Magelang ya dekat dengan Kalikasa ini. Itu beliau itu pengusaha kelas nasional itu, Ustadz Tarom itu. Gini Ki, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Mustafa nih. Mohon pencerahannya Ustadz, perawatan rumah Huki selama ini tantangan atau hambatannya itu seperti apa saja gitu Pak? Oh iya, ya nggak ada yang spesial lah ya. Saya setiap hari itu, setiap pagi itu ya habis sholat subuh itu nyapu itu kan, nyapu baik di area utama, ruang privat ya, yang mana lantainya itu beton, itu saya sapu tiap hari sehingga kalau bersih itu kan nyaman. Ya kalau ada sawang ya saya sulai, saya bersihkan. Kemudian karena lahan saya itu kan relatif luas ya, sekitar 500-an meter lebih itu, dan masih banyak pohon-pohon, kemudian menjatuhkan menjatuhkan daun-daun, kemudian ya saya sapu seperti biasa ya saya niati olahraga lah, sehingga dengan begitu mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesegaran bagi jasmani dan rohani kita, karena setelah sholat subuh kita harus berolahraga untuk nyapuni rumah kita. Nah, demikian Mas Agung mungkin jawaban saya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, monggo. Dipersilakan karena kita sebelum kita tutup nanti. Sebelum kita tutup ini masih ada waktu 10 menit. 10 menit. Ya. Nggih. Monggo sinten meleh. Sebelum nanti kita berkunjung ke Salam untuk menikmati rumah
tradisionalnya Ustadz Tarom ini, monggo hidupkan Bapak. Ada juga Pak kalau di ini Pak, Di mana? di Magelang. Di Magelang ada, itu tadi yang apa? Yang tadi beliau itu sempat hadir itu, Ustadz Tarom itu adalah seorang pengusaha ya rumah-rumah lawasan, kayu-kayu lawasan ya. Beliau juga sedang membangun joglo di rumahnya, itu adalah ya sahabat saya juga. Oke, mungkin ada yang lain? Dan Ibu, kalau nggak ada ya kita tutup saja. Ini Pak, ada Pak. Nih, akulturasi budaya lokal dengan nilai agamanya bagaimana Ustadz, dalam bentuk apakah gitu Pak? Ini pertanyaan siapa ya? Pak Mustafa ini. Pak Mustafa. Mana ini fotonya seperti apa ini? Pak Mustafa dari UNY ya ini. Kalau UNY ya mungkin saya kenal beliau ini. Pertanyaannya tuh sulit-sulit deh. karena beliau itu kan selain dosen juga seorang ustadz juga, seorang pengasuh pesantren, jadi pertanyaannya itu sulit-sulit. Ya, saya jawab sekenanya aja lah. Ya, jadi pada prinsipnya itu rumah Huki itu dibangun dengan sebuah spirit kaidah fikih ini Ustadz. Ya, jadi al-muhafadzah ala qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik, kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi karena rumah ini material adalah kayu-kayu lawasan, kayu-kayu lama, dan tetap kami rawat dan tetap kami pakai, ya. Dan sebagai tambahan Mas Agung dan para hadirin, bahwa pintu jendela ya yang kami pasang di rumah kami itu adalah semuanya pintu-pintu lawasan, tidak ada pintu baru, ya. Pintu-pintu lawasan di mana saya berburu itu dari Wonosari, dari Salam tadi, kemudian Blora, sampai ke Bojonegoro, itu pintu-pintu lawasan, jendela-jendela lawasan, sekitar total itu ada sekitar 60 pintu dan jendela yang itu tetap kami rawat, tetap kami pasang, ya. Yang ukurannya itu kami sesuaikan, yang mungkin terlalu panjang kami potong, yang kurang panjang kami sambung, dan seterusnya lah. Jadi itulah. Jadi material-material lama ya tetap yang bagus tetap kami pakai, kemudian kami juga mengambil nilai-nilai baru, nilai-nilai kemodernan itu tetap juga kami implementasikan ya, seperti ilmu-ilmu tentu kami membangun juga menggunakan ilmu sipil ya, bagaimana struktur itu dibangun, beton itu, cakar ayam dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh, kuat ya, dan bisa bertahan lama ya. Tetapi ya perlu juga ya kita sampaikan bahwa tadi kita membangun itu harus berbasis realitas ya, karena saya pernah nyeletuk itu kepada Bung Yosi sebagai arsiteknya, bahwa karena rumah saya ini adalah berada di kawasan lereng Merapi ya, di mana ketika Merapi itu batuk, dia memuntahkan abu dan abunya itu terbang kemana-mana sampai ke genteng-genteng, sehingga kita harus merespon itu ya Mas Agung ya, merespon itu Mas Agung dan teman-teman, bahwa genteng yang ada di rumah Huki itu harus harus ramah dan harmonis dengan abu. Jadi ketika abu nanti turun dari Merapi, turun di genteng, itu bisa langsung turun tanpa harus menunggu guyuran air hujan. Karena apa? Karena kemiringannya yang ekstrim tadi itu, ya, yang berada di bagian depan itu. Jadi genteng atap rumah Huki itu sekaligus dinding, Mas Agung ya. Jadi di bagian depan itu atap itu sekaligus dinding, sehingga ketika hujan, air turun itu langsung turun ke bawah, sehingga berakibat pada keawetan atap. Debu Merapi atau mungkin Semeru yang kemarin itu meletus, itu ketika turun di genteng-genteng rumah kita itu akan segera turun begitu dia menyentuh genteng, tanpa harus menunggu hujan atau mungkin menunggu harus disiram dengan selang dan lain sebagainya. Nah, sehingga tentu itu memudahkan kita sebagai pemilik rumah. Ya, mungkin begitu Mas Agung jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini ada dari Bapak Mustafa lagi nih. Pengen sekali cawon ke rumah Huki. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ya, monggo lah, karena selama ini juga sudah banyak tamu-tamu yang berkunjung ke tempat kami, mulai dari santri sampai kiai, mulai dari para mahasiswa sampai profesor, semuanya sudah pernah berkunjung ke tempat kami. Ya, monggo Ibu
Bapak dan Ibu dan para hadirin yang ada di ruang virtual ini. Ya, kalau kebetulan mampu jalan ke Jalan Kaliurang, itu kan, pergian ke Jalan Kaliurang, ya semoga mampir ke Rumah Uki, nanti mungkin bisa ngopi-ngopi lah ya di Grandon. Begitu Mas Agung, terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait masalah Rumah Uki. Bapak Ibu sekalian, bisa dipersilahkan nggih. Ini kita masih ada waktu sekitaran 4 menit lagi. Kalau untuk waktu pembangunannya itu berapa lama sih Pak kalau Rumah Uki itu Pak? Ya, saya hitung-hitung itu sekitar 7 bulanan, Mas. 7 bulanan. Ya, dimulai dari bulan Juli 2020, ya tambah 7 bulan, kira-kira selesai bulan ya, 2021 lah ya. Ya barusan selesai kemarin. Ya, belum ada setahun ini. Belum ada setahun ini. Dan ulang tahunnya ini yang spesial ini Mas Agung. Dan kebetulan tuh ulang tahun Rumah Uki itu sama dengan ulang tahun saya di bulan Juli. Nah, sama berarti Pak ya? Iya sama dibuat ya. Sama. Dibuat sama. Ya enggak, waktu itu kita hitung-hitungan weton Jawa itu kebetulan ketemunya tanggal itu pas dengan tanggal lahir saya. Jadi ketika pas acara selamatan pertama kali itu, ketika selamatan pembangunan pertama itu. Ya. Masih ada? Kalau enggak kita tutup. Halo Pak Udan, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Oke. Pak Teddy. Baru bergabung Pak. Ini itu untuk arsitekturnya itu jenengan sendiri atau dari mana gitu? Ya, arsiteknya adalah teman saya, namanya Bung Yosi. Bung Yosi ini adalah alumni arsitektur Atmajaya. Ya. Gayanya itu gaya mana itu Pak? Kalau rumah gaya Grandon. Kok gaya mana kamu itu gimana? Gaya Grandon, gaya Jawa. Gaya Jawa. Karena saya orang Jawa ya gayanya gaya Jawa. Jangan bikin rumah di Jawa gayanya gaya Eropa, itu namanya nggak kontekstual kamu itu. Ya, nggak kontekstual. Jadi harus berbasis budaya kamu itu bangun sesuatu. Jadi dengan begitu itu kamu akan unggul. Nggak ada yang bisa. Jadi Jawa, Grandon. Nah, gitu kira-kira. Masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup, Mas Agung. Iya. Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bertanyakan, karena kita masih ada waktu 2 menit. Jika tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri acara kajian kitab kita di pagi hari ini. Nggih. Masih ada waktu sekitaran 2 menit lagi. Jika tidak ada, mungkin saya dan keluarga Ismi mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Udan Mudaris ini yang sudah berkenan menjadi narasumber kitab di pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kitab pagi hari ini. Mungkin mohon maaf Pak ya, saya tadi agak telat karena sinyal di rumah saya ini agak krodit Pak dari tadi malam sih sebenarnya Pak. Mungkin begitu, hanya itu saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit Bapak Ibu sedaya. Terima kasih nggih Pak Mudan. Syukron, matur suwun.